Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di grup channel Yayan Bukit Tinggi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan panduan secara presentatifnya mengenai bagaimana cara menggunakan sistem e-learning di e-kampus untuk akun mahasiswa. Yang penting ya, yang pertama sekali, sistem e-learning ini adalah sistem yang kita gunakan dalam proses pembelajaran yang digunakan dalam satu jaringan internet atau istilahnya daring. Jadi dalam artian mau tidak mau ketika kita menerapkan sistem learning, dosen, mahasiswa harus menggunakan internet atau paket data untuk mengakses sistem. Nah, kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana prosedur penggunaan sistem online, pembelajaran online di e-kampus untuk akun mahasiswa. Cara yang pertama tentu kita kunjungi situs e-kampus, kemudian kita klik e-kampus, lalu kita login dengan username dan password. Oke, ini misalkan ini kita masukkan, lalu kita klik tombol login. Nah, yang penting mahasiswa itu sudah mengambil KRS, kemudian KRS Anda itu disetujui oleh mahasiswa, oleh dosen PA. Jangan sampai nanti KRS yang Anda urus belum disetujui sehingga tidak bisa Anda mengikuti perkuliahan dan menerima materi-materi yang di-share oleh dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian kita klik menu ya, kemudian kolom mahasiswa, kemudian kita klik aktivitas perkuliahan. Nah, biasanya ketika kuliah daring ini tentu sudah diinformasikan ya oleh dosen yang bersangkutan melalui WA group atau komunikasi yang lain, bahwasanya dosen itu telah memberikan materi secara online, telah membuat jadwal ujian secara online, atau sekalipun itu live streaming secara online. Nah, ini tentu harus ada komunikasi awal dengan dosen, karena prosedur ini harus diawali oleh dosen. Jadi dosen yang memberikan materi, mengupload materi ke kampus, lalu mahasiswa tinggal mendownload, membaca, atau dosen membuat jadwal kuliah, jadwal ujian, jadwal latihan, maka baru mahasiswa itu sendiri mengakses. Misal pada kesempatan kali ini kita akan kuliah daring dengan mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Ini kebetulan program studi PTK. Nah, caranya kita klik tambah ini. Nah, di klik tambah ini adalah kita melihat aktivitas perkuliahan selama satu semester yang telah disetting oleh dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini kita jelaskan, ini ada agenda perkuliahan, ada rencana perkuliahan, ada pengumuman, referensi dan segala macamnya. Yang mengisi ini adalah dosen. Ketika dosen itu mengisi di akun e-kampusnya, maka nah, kita fokus pada agenda perkuliahan saja. Di agenda perkuliahan, misal untuk hari Senin tanggal 24 bulan 2 ini pertama kuliah, dosennya sudah masuk ya, sudah masuk. Kemudian di sini akan ada beberapa pilihan menu. Di sini ada catatan, ada ujian, ada diskusi, ada bahan, ada audio. Jadi mahasiswa cuma fokus di sini saja, di setiap jadwal, di setiap pertemuan yang dosen itu menginstruksikan. Nah, misalkan jika warnanya merah ini berarti di situ ada sesuatu hal yang diberikan oleh dosen secara online di sistem dari akunnya. Sehingga misalkan diskusi, ada satu forum diskusi, ada bahan perkuliahan, ada satu materi, ya ini satu bahan perkuliahan yang diupload oleh dosen yang bersangkutan. Ada audio, berarti ini adalah audio ya. Audio ini suara, berarti mungkin dengan audio ini Anda bisa merupakan penjelasan dosen atau yang lain. Ada video, mungkin ini bagian dari materi kuliah. Nah, ini bisa kita klik ya.
misalkan diskusi. Jadi ketika ada instruksi diskusi online di kampus, Anda sebagai mahasiswa hanya mengklik ini saja. Klik. Nah, di sini sudah ada, misalkan dosennya mengatakan apa yang Anda kenal dengan manajemen, mahasiswa bisa langsung membalas di sini. Langsung membalas ya, atau manajemen adalah proses di mana ada unsur perencanaan, kemudian pengorganisasian, misalkan itu saja. Nah, kemudian jika membutuh upload file, mahasiswa bisa mengupload di sini kemudian disimpan. Maka ketika simpan akan ketahuan di sini ya. Misalkan atas nama mahasiswa ini telah menjawab dari pertanyaan dosen. Di sini form diskusi. Ini unlimited ya. Bisa digunakan kapan saja, form diskusinya tidak ada batas waktu. Yang jelas itu dalam pertemuan tertentu. Oke. Ini sudah. Ini penggunaan dari fitur diskusi. Kita tutup saja. Kemudian masih di pertemuan 1. Masih di pertemuan 1 ada bahan perkuliahan ya. Bahan perkuliahan kita klik. Nah, bahan perkuliahan ini adalah dosen tadi men-sharing materi. Nah, jadi ketika dosen telah men-share materi dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, maka akan muncul di sini. Mahasiswa bisa klik tombol download, download di sini, maka bisa di-download. Atau cukup membaca saja di sini juga bisa. Ini bukan silabus. Kemudian di sebelahnya file ini juga ada audio. Ini audio yang tadi ya. Dosen telah men-share audio, ini link audionya. Tinggal kita putar saja. Oke, ini bisa kita putar. Atau di download juga bisa. Ada video. Nah, video ini adalah video yang dimasukkan oleh dosennya dari akun learningnya. Mahasiswa bisa mendownload video ini, mengomentari atau yang lain. Oke, ini terkait dengan penggunaan fitur-fitur e-learning yang diberikan dosen, yang tentunya dosen telah melakukan settingan lebih awal sebelum perkuliahan dilaksanakan. Ini kita tutup saja. Berarti di fitur ini ada diskusi, ada sharing materi dalam bentuk apapun formatnya, ada audio video. Ini sudah bisa dilaksanakan. Nah, kemudian misalkan untuk ujian ya, mungkin saja nanti dosen Anda itu melaksanakan ujian online di e-kampus. Ini tentu harus disetting juga oleh mahasiswa, oleh dosen yang bersangkutan. Misal ya, ini di pertemuan berlangsung. Nah, ini misalkan di pertemuan keempat ada tugas. Nah, coba Anda perhatikan. Pertemuan keempat ada tugas. Nah, ini ada ujian ya. Ini mungkin barangkali ini tugas, kita klik saja. Nah, di sini akan masuk ke form ini ya. Di pertemuan yang kelima ada latihan, namanya tugas esai 1, nama ujiannya. Mungkin materi lain. Nah, maka silakan Anda ikuti ujian. Waktunya ada 24 jam ya. 24 jam. Selama rank waktu ini Anda bisa mengikuti ujian, tapi kalau sudah melebihi rank waktu ini maka otomatis terkunci, tidak bisa lagi mengklik tombol ini, akan hilang. Oke. Ya, kemudian kita ikuti ujian. Maka ini ada pertanyaan yang meyakinkan bahwa kita ini mengikuti ujian, kita ya. Nah, ketika mengikuti ujian maka ini misalkan satu soal baru dikasih dosen. Maka waktunya akan bergerak mundur selama 24 jam. Yang penting pastikan ketika ujian online ini berlangsung, jaringan internet Anda stabil ya. Stabil. Oke. Jaringan internet Anda stabil. Nah, ini presentasinya tidak ada dibuat dosennya, berarti ini belum selesai. Nanti bisa diketik di sini jawabannya. Ini settingannya belum selesai ya. Selesai.
Oke, ini jadi nanti akan ada jawaban, mahasiswa langsung menjawab. Jika sudah selesai, kita klik tombol selesai ujian, kita oke kan. Oke. Nah, baik, ini adalah untuk teori ujian online di sistem e-kampus. Dan nanti setelah ujian ini selesai, lantas diperiksa oleh dosen yang bersangkutan. Dan setelah itu tentunya akan masuk kepada form penilaian dari presentasi penilaian mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu untuk ditampilkan di KHS-nya nanti ketika sudah diakumulasikan. Baik, mahasiswa, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan di video tutorial kali ini, bagaimana cara pemanfaatan fitur e-learning yang ada di sistem informasi e-kampus, dan ini tentu bisa nanti kita gunakan dalam proses perkuliahan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.